Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gebi Putri Agustina. Saya mahasiswi Kesmas semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Surveillance Kesehatan dengan judul yang saya ambil Perencanaan Surveillance Campak. Pertama, masalah kesehatan campak. Campak, menurut Widoyono tahun 2008, adalah suatu penyakit akut yang disebabkan oleh virus campak dari famili Paramyxovirus dengan genus Morbillivirus. Penyakit ini ditandai dengan gejala awal demam, batuk, pilek, dan konjungtivitis yang kemudian diikuti dengan bercak kemerahan pada kulit atau rash. Campak biasanya menyerang pada anak berusia 5-10 tahun yang belum pernah mendapatkan imunisasi. Di Indonesia, penyakit campak masih menjadi masalah karena berdasarkan data jumlah penderita sampai saat ini masih tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, kasus campak dan banyak bermunculan di Indonesia. Hingga Juli 2018, Kemenkes mencatat sebanyak 57.056 kasus terdega campak dan rubella yang dilaporkan. Dalam jumlah ini, sebanyak 8.964 positif campak. Tujuan umum dari surveillance campak yaitu mengidentifikasi daerah maupun populasi risiko tinggi kemungkinan akan terjadinya transmisi campak. Dapat diketahui setelah dilakukan analisis terhadap cakupan imunisasi dengan menghitung jumlah balita rentan dan melakukan kajian terhadap data campak dari laporan rutin maupun hasil penyelidikan KLB. Tujuan khusus dari surveillance campak yaitu yang pertama, terlaksananya pengumpulan data campak dan mengetahui gambaran epidemiologi yang meliputi waktu, tempat, kejadian, umur, dan status imunisasi di setiap puskesmas dan rumah sakit. Yang kedua, terlaksananya analisis data campak dan faktor risiko di setiap tingkat administrasi kesehatan. Yang ketiga, terdiseminasinya hasil analisis kepada unit terkait. Yang keempat, terlaksananya penyelidikan epidemiologi setiap KLB campak dari konfirmasi laboratorium. Yang kelima, tersedianya gambaran epidemiologi campak setelah kampanye campak. Yang keenam, terlaksananya case-based surveillance secara bertahap. Yang ketujuh, terwujudnya pengambilan keputusan dengan menggunakan data surveillance menurut Detkes RI tahun 2008. Definisi kasus campak terbagi menjadi 3. Yang pertama ada suspek. Suspek yaitu kasus yang diuji dengan laboratorium akan tetapi menunjukkan hasil yang negatif. Yang kedua, probable, yaitu kasus yang menunjukkan gejala dan tanda apabila kurang lebih 38 derajat Celcius koplik spot bercak keabuan dengan dasar merah di pipi bagian dalam atau muskosa tanpa uji laboratorium. Yang ketiga, confirmed, yaitu hasil pemeriksaan serologis positif atau IgM positif atau kenaikan antibodi 4 kali. Sumber datanya yaitu ada 2. Yang pertama, dari Profil Kesehatan Indonesia 2019. Bisa dilihat seperti pada gambar di samping, ada proporsi suspek campak berdasarkan umur di Indonesia pada tahun 2019, yaitu dari data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019. Yang kedua, ada gambar atau ada grafik dari Profil Kesehatan Jawa Barat pada tahun 2019. Mekanisme pengumpulan data. Yang pertama, ada surveillance pasif. Dilakukan dengan cara menerima data dari fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, atau sumber data lainnya dalam bentuk rekam medis, buku register, pasien, laporan data kesakitan atau kematian, laporan kegiatan, laporan masyarakat, dan bentuk lainnya. Yang kedua, berupa data. Data yang didapatkan dari Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2019 dan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Instrumen pengumpulan data. Yang pertama, puskesmas. Semua kasus tersangka campak yang datang ke puskesmas, pelayanan kesehatan swasta maupun ke dokter, bidan maupun perawat praktek dicatat dalam formulir C1 dan dilaporkan ke puskesmas di wilayah kerjanya setiap hari. Lalu,
petugas surveillance harus memastikan bahwa setiap kasus campak yang ditemukan, baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah kerja, telah dicatat dalam formulir C1 dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setiap bulan sebagai lampiran STP. Yang kedua, rumah sakit. Setiap kasus atau kematian campak dicatat dalam formulir C1 atau individual. Sebagian besar kasus campak tidak dirawat inap. Oleh sebab itu, sebaiknya poliklinik anak tersedia formulir C1. Apabila ada penderita campak, media kontak person di poliklinik anak langsung mengisi formulir C1. Formulir C1 yang sudah terisi tersebut akan diambil oleh petugas surveillance aktif kabupaten atau kota setiap minggu pada saat melaksanakan surveillance aktif AFP, campak, dan TN. Yang ketiga, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kegiatan surveillance yang ada di kabupaten atau kota adalah membuat rekapitulasi data campak dari laporan C1 Puskesmas dan laporan surveillance aktif rumah sakit setiap bulan ke dalam formulir integrasi K. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota juga membuat absensi laporan bulanan C1 dan kelengkapan kegiatan surveillance aktif rumah sakit serta laporan mingguan PWSKLB atau W2 diintegrasikan dengan surveillance AFP menggunakan formulir absensi K. Laporan yang harus dikirim setiap bulan ke provinsi adalah laporan integrasi. Laporan rekapitulasi KLB campak dari laporan kelengkapan laporan rumah sakit dan puskesmas. Metode dan alur uji lapangan. Mendeteksi masalah-masalah dalam sistem pengumpulan data, mengidentifikasi masalah-masalah secara akurat, memperbaiki masalah-masalah melalui sistem pengumpulan data sebelum implementasi. Terakhir, unsur uji lapangan yaitu jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan prosedur penanganan data. Hasil dari uji lapangan ini dapat memperlihatkan bagaimana suatu informasi didapatkan dan mendeteksi kesulitan prosedur pengumpulan data atau mengisi pertanyaan-pertanyaan yang khusus. Dengan demikian, pada surveillance campak ini digunakan sistem pengaplikasian certainly berupa sistem pakar mendiagnosa penyakit campak rubella. Pengolahan dan penyajian data. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data penyakit campak sangat berkaitan dengan periode waktu dan kemajuan teknologi komputerisasi yang pengolahan data. Penyajian data dalam bentuk tabulasi dan grafik. Pengolahan data dilakukan oleh penulis dan dibantu oleh petugas lainnya yang kemudian hasilnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan setiap 1 minggu sekali. Pengolahan data kasus campak rutin dilakukan karena setiap terdapat kasus selalu melaporkan ke Dinas Kesehatan. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data surveillance campak terdapat perbedaan. Pengolahan data menggunakan program Microsoft Excel dengan penyajian data berupa tabulasi dan beberapa menggunakan Microsoft Word dengan penyajian data berupa tabulasi dan grafik. Akan tetapi, perbedaan dalam pelaksanaan pengolahan dan penyajian data di beberapa puskesmas atau di kedua puskesmas tersebut tidak mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan surveillance campak seluruhnya. Analisis data. Pada pelaksanaan analisis dan interpretasi data sangat tergantung dengan tingkat unit kesehatan, serta keterampilan petugas surveillance di tiap unit kesehatan. Kesehatan analisis dan interpretasi data mulai dari melihat kualitas data yang kemungkinan terjadi tidak lengkapnya data kasus dalam pengumpulan data. Setelah itu, melakukan kegiatan deskriptif yang merupakan kegiatan interpretasi data hasil dari pengumpulan data. Pelaksanaan analisis dan interpretasi data yang dilakukan oleh responden satu adalah melihat kualitas data kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan data kasus campak. Responden 2 menyatakan bahwa hanya menjelaskan tentang kasus campak seperti pada format C1 campak. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari petugas surveillance campak, Dinas Kesehatan. Kegiatan analisis dan interpretasi data adalah dimulai dengan melihat hasil pengumpulan data dengan melihat kualitas data yang dihasilkan, kemudian mendeskripsikan data tersebut menurut waktu, tempat, dan orang. Lalu ada diseminasi informasi.
Diseminasi adalah penyebarluasan hasil kegiatan surveillance kepada pihak yang berkepentingan seperti stakeholder, pengelola program untuk dilakukan action dengan cepat dan tepat. Diseminasi informasi disampaikan kepada pelaksanaan penyebarluasan informasi yaitu dengan melaporkan ke Dinas Kesehatan yang berupa data-data dari format C1 dan hasil dari kegiatan analisis dan interpretasi data yang dilakukan oleh petugas surveillance. Lalu, penyebarluasan informasi ke bidan desa dan pelayanan kesehatan lainnya kembali dengan memberikan hasil analisis yang telah dilakukan. Monitoring dan evaluasi. Yang pertama, analisis pencapaian kinerja surveillance campak untuk mengevaluasi pelaksanaan surveillance campak di mana melakukan analisa terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja surveillance campak dan analisis terhadap data campak. Hasil kajian dapat mengarahkan pengelola surveillance untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan alternatif solusinya. Hasil analisis diumpanbalikan kepada pengelola surveillance dan program imunisasi. Yang kedua, pertemuan review atau pertemuan validasi data dalam pelaksanaan pertemuan review di tingkat kabupaten atau kota maupun di tingkat provinsi dapat dibahas tentang A. Pencapaian kinerja surveillance campak, B. Analisis kasus campak, C. Permasalahan dan upaya pemecahannya. Yang ketiga, bimbingan teknis dilakukan ke setiap tingkat kabupaten atau kota, puskesmas, dan rumah sakit dalam melakukan bimbingan teknis agar menggunakan checklist supervise. Hasil bimbingan teknis diumpanbalikan kepada pimpinan maupun pengelola surveillance. Lalu, pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan setiap 1 bulan sekali. Hal yang dievaluasi meliputi seluruh kegiatan surveillance dalam penanggulangan campak dan sistem pelaporan penyakit campak. Evaluasi dilakukan di tingkat puskesmas yang dilakukan oleh petugas dan bidan desa. Di tingkat Dinas Kesehatan dilakukan oleh bagian P2 dan surveillance penyakit. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan karena kita masih sama-sama dalam tahap pembelajaran. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.